Ya, kita masih akan membahas lebih lanjut terkait dengan angka kemiskinan yang memang dirilis oleh BPS sudah menurun dan apakah ini benar-benar berkaitan juga dengan masyarakat yang akhirnya sudah mulai spending dan akhirnya juga berkaitan juga dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, saya ingin tahu nih, kalau dari regulasi sendiri, artinya kan kebijakan-kebijakan yang dihadirkan nih artinya sudah mulai berdampak. Nah, bagaimana juga dengan hadirnya sekolah rakyat? Karena kan sekarang artinya yang diterima kerja ya SD sampai SMP itu tadi gitu kan. Kalau sekolah rakyat memang tujuannya memang jangka panjang ya. Saya pikir untuk mengadres sekaligus tadi ya. Makanya kan dia berada di bawah Kementerian Sosial ya. Itu memang pasti jadi pertanyaan banyak orang sih. Nah, kenapa sih kok sekolah ini malah diurus Kemensos ya? Karena memang tujuannya untuk mengadres masyarakat miskin di desil 1 dan desil 2 gitu. Itu yang paling terlihat ya, dan memang ya tidak semua juga mau masuk ke sekolah yang berasrama gitu ya, itu masih ada menurut saya struggle juga di situ ya, bahkan ada beberapa guru juga mungkin belum tertarik ya, tapi sebenarnya programnya itu untuk mengadres itu, karena tadi yang sempat disinggung Michael ya, bahwa banyak juga kan orang-orang tua gitu ya yang untuk melanjutkan sekolah tuh memang sesulit itu gitu ya, bahkan harus menunggu beasiswa ya, kadang-kadang beasiswa ini juga nggak jelas gitu ya dari siapa gitu. Jadi program ini menurut saya program yang baik ya, tapi sebenarnya harapannya memang bisa diperluas ya. Kalau kita lihat memang targetnya juga ambisius ya, sekitar saya lupa berapa, udah 100-an sekolah gitu ya. Jadi ke depan juga bahkan ada sekolah-sekolah lain yang memang ya, presiden ini kan dia berpikir bahwa masalah kemiskinan ekstrim ini memang harus turun tangan ya, pemerintah yang harus turun tangan langsung gitu untuk menyelesaikan. Makanya siswa miskinnya juga dicari kan, orang tuanya seperti apa, mungkin tanda kutip ya diambil gitu ya untuk dimasukkan ke sekolah gitu. Tapi kan ini artinya levelnya dari miskin ekstrim naik satu level doang dong, jadi tetap miskin gitu kan, maksudnya judul titel miskin ini tuh belum hilang gitu. Nah, bagaimana agar titel ini tuh benar-benar hilang signifikan gitu, dan itu juga akhirnya berkaitan ke spending masyarakat gitu. Dari Bang Michael deh. Iya, jadi kalau kemiskinan itu kan kita menyebutnya seperti turun-temurun lah gitu. Jadi kalau bapaknya miskin tuh ada possibility juga anaknya miskin gitu. Nah, kalau yang tadi disampaikan Iqbal itu memang gimana caranya itu pola itu keputus gitu. Jadi ini bapaknya miskin tidak sanggup menyelesaikan kebutuhan anaknya, makanya ditanggunglah oleh negara dengan cara apa? Makanannya harus cukup. Terus kemudian sekolahnya harus ada gitu. Jadi sehingga dia bisa berkembang dan nggak lagi miskin ke depannya. Harapannya kan kayak gitu. Cuman ini untuk ekstrim kemiskin, iya itu prosesnya agak susah karena itu memang mereka yang berada di zona emang buat makan aja susah gitu, untuk kebutuhan hidup. Bahkan untuk air, akses ke air atau untuk kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya itu nggak bisa gitu. Nah, disitulah pemerintah itu butuh hadir di sana. Cuman yang perlu diperhatikan memang kalau untuk kemiskinan seperti tadi udah saya bilang ya, kalau seandainya kemiskinan itu butuhnya apa sih? Ya mereka butuh makan gitu, butuh kebutuhan pokok itu. Tapi apakah semua budget negara atau program negara tertuju ke sana? Ya enggak juga gitu. Jadi memang kalau kita lihat kelas-kelasnya kelompok sosial itu memang harus dipilah sesuai kebijakannya. Kalau tadi untuk makan sekolah itu untuk kelas menengah bawah, kelas bawah. Terus kemudian ada kelas menengah yang harus diberikan kesempatan kerja. Terus ada kelas atas yang harus dijaga supaya iklim usaha tetap tetap baik gitu, sehingga roda ekonominya berputar gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau seandainya kelas menengah seandainya mereka jatuh. Kalau kita kan sempat ya ketika pandemi COVID itu kelas menengah tuh dia turun ke miskin. Nah, itu kan menyebabkan orang miskin tuh terkena dampaknya karena dia nggak bisa nge-hire untuk ART misalnya, untuk pengolah sampah dan lain-lain gitu. Nah, itu kan perputaran uangnya di sana gitu. Makanya pemerintah itu harus hadir untuk setiap kelas supaya roda ekonominya berputar. Artinya sekarang gimana nih kalau pemerintah sudah bisa, tadi kan pemerintah harus hadir di setiap kelas, sedangkan realitanya masih banyak yang teriak susah cari kerja khususnya buat SMA dan lulusan ke atas, apalagi semakin tinggi semakin susah justru cari kerja di Indonesia gitu. Nah, apa upaya yang bisa disiapkan oleh pemerintah nih untuk mengatasi yang kelas atas juga sama susahnya cari kerja? Ya, kalau yang menengah memang isunya selalu miss and match ya, itu masih jadi isu. Bahkan itu masih diakui juga oleh Kementerian Tenaga Kerja ya. Makanya saya melihat program magang yang sekarang sedang berjalan, mungkin di kantor juga ada ya. Itu sebenarnya kan tujuan untuk memberikan pengalaman kepada sebenarnya yang lulusan-lulusan perguruan tinggi yang memang dari kelas menengah ya. Tapi mereka memang tidak mendapatkan kesempatan karena beberapa perusahaan pun menetapkan syarat
misalkan minimal usia gitu ya, usia 23 gitu. Sementara lulusan perguruan tinggi atau D3 kan 21, 20, 21, 22 gitu. Jadi syarat-syarat ini sebenarnya dari Kementerian Tenaga Kerja juga setahu saya udah meminta agar syarat-syarat seperti ini juga dihapus ya. Tapi memang kembali lagi ya Saf ya, kembali ke apa namanya kebijakan perusahaan sendiri gitu. Tapi untuk program magang kita harus akui itu program yang baik ya, karena paling enggak untuk sementara ketika mereka menunggu, jadi perusahaan juga dapat apa namanya sumber daya yang bisa mereka berdayakan ya, dan dengan gaji yang UMR gitu kan, bukan gaji di bawah UMR. Jadi sebenarnya dari sisi pengalaman mereka dapat, dari sisi penghasilan juga mereka dapat gitu kan. Dan ya kalau namanya anak-anak muda itu kan pasti langsung akan di-spending lagi ya Pak, biasanya nggak akan ditabung gitu. Jadi ada multiplier effect juga, cuman seberapa besar sih kan nggak mungkin banyak juga ya untuk program magang ini sih. Gitu. Oke. Lantas untuk tenaga kerja yang apa yang bisa dilakukan nih agar semua ini balance gitu kalau dari Bang Michael sendiri? Iya, yang pertama tadi SDM lah yang seperti Iqbal sampaikan, seperti magang itu bagus lah untuk memperkenalkan. Jadi kalau dilihat-lihat kayak kantor kita aja gitu ya, ketika kita buka lowongan kerja, itu yang daftar itu banyak banget. Bahkan overqualified. Bahkan overqualified gitu, karena lulusan luar negeri itu banyak banget yang daftar di sini. Saya sampai bingung ngeliat apakah sesusah itu cari pekerjaan atau memang... Nah masalahnya itu realitanya gitu Iya, loh. mungkin itu realitanya Atau yang harus... bosen di tempat yang lama. Apalagi kayak kemarin waktu Prilly open LinkedIn, open job, ternyata banyak tetapi sekali. ternyata kita Walaupun bisa melihat ternyata ada privilege ya, ternyata ada ini ya, ada itu ya. Makanya dibutuhkan magang itu kan supaya terkoneksi, supaya perusahaan juga bisa kayak kualifikasi awal gitu nggak sih. Jadi kalau seandainya dia masuk dia nggak salah pilih gitu. Nah tapi balik lagi ke yang tadi, gimana caranya? Oke, SDM dibenerin. Terus yang kedua, industrinya juga harus dibenerin gitu. Jadi dibenerin apa diperbanyak? Dibenerin ya, diperbanyak iya. Diperbanyak itu untuk yang padat karya yang emang dibutuhkan, yang membutuhkan orang untuk bekerja, bukan robot gitu, atau bukan mesin-mesin tambang gitu. Jadi kan kebanyakan di sini investasi kita tinggi, tapi kebanyakan kan di pertambangan, penggalian yang memang itu majority nggak butuh banyak orang di sana karena udah mesin aja. Jasa dan IT juga tumbuh, tapi ya itu dia nggak butuh banyak orang gitu. Nah kita kan butuh padat karya, tekstil, tembakau dan lain-lain. Nah masalah itu kan banyak koreksi, banyak PHK justru. Banyak PHK justru, makanya itu yang mesti dibenerin. Yang ada dibenerin, terus kemudian ditambah lagi supaya mengakomodir yang tadi lebih dari 50% yang lulusan SD dan SMP yang mungkin sulit untuk bekerja di perusahaan yang kebanyakan standar itu adalah S1 ya kan. Nah, jadi untuk mengakomodir ini ya dibutuhkan, tapi kadang-kadang ya itu miss and match tadi gitu antara perusahaan yang butuh sama karyawan itu kan kadang-kadang calon karyawan itu kadang-kadang nggak nemu ya, entah karena SDM-nya atau karena kualifikasi umur dan lain-lain gitu. Makanya itu yang perlu dibereskan segera oleh pemerintah, karena kalau itu nggak dibereskan ya angka pengangguran mungkin turun gitu, tapi nggak akan signifikan. Sementara ekonomi digadang-gadang kayak oke, ekonomi kita 8%, percuma kalau ekonomi 8%, tapi yang ngedrive itu sektor-sektor yang itu lagi gitu, yang bekerja yang dapat uang itu lagi gitu. Kita kan gimana caranya supaya ekonominya mungkin nggak harus 8% lah, 5%, 6% itu udah oke, tapi semua orang mendapatkan pekerjaan, dapatkan kue lah dari perekonomian ini. Oke, nah kalau kayak gini nih, misalkan nih masih sulit lah gitu kan, karena memang industri kita masih itu aja yang menggerakkan gitu kan. Berarti nggak ada salahnya dong kalau S1, S2 kabur aja dulu. Kabur aja dulu, iya. Sekarang gimana? Negara lain membutuhkan tenaga kerja gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kita ke sana karena kita nggak dapat kue di rumah sendiri gitu kan. Bahkan akhirnya kan kayak beberapa tenaga kerja kita kan juga dibutuhkan ya. Bahkan presiden sendiri pernah bilang bahwa di Eropa, di Jepang gitu. Bahkan itu membutuhkan SDM kita gitu. Cuman memang kalau untuk ke luar negeri itu kan kembali ke mentalitas juga ya, Saf ya. Karena beberapa memang ada yang berani gitu, misalkan teman saya juga ada gitu, istrinya jadi perawat di Jepang gitu ya, untuk merawat orang tua gitu misalkan. Tapi kan apakah semua orang mau seperti itu gitu kan, tidak semua juga. Memang idealnya menurut saya ketika ada pemerintah kemarin kan juga udah groundbreaking ya Pak, hilirisasi itu kan sebenarnya kalau kita cek sebenarnya industri-industri yang masih padat karya ya, misalkan hilirisasi ayam gitu ya, untuk peternakan ayam misalkan, itu kan sebenarnya masih membutuhkan banyak tenaga kerja. Asumsi saya sih harusnya itu sarjana peternakan dan D3 peternakan ya pasti harusnya terserap ya. Jadi
tinggal dari pihak kampus yang bisa link and match. Makanya yang saya tertarik juga sebenarnya satu sih, hilirisasi ini kan masih nyambung soal mineral ya. Makanya saya paham juga ketika kenapa kepala Badan Industri Mineral itu adalah Menteri Menteri Pendidikan Tinggi ya. Karena biar sekalian link and match kebutuhan dari industri mineral seperti apa, jadi bisa langsung link ke kampus yang ada di bawah, memang di bawah Kementerian Dikti ya. Harapannya sih bisa link and match itu gitu. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari insinyur dari Filipina atau Timor Leste gitu untuk bekerja di situ gitu. Oke, nah dengan kayak gini apa potensi yang dilihat gitu untuk pemberitaan ini kalau dari editorial sendiri, Michael? Iya, kalau di editorial memang yang kita tekankan itu nggak cuma sekedar pertumbuhan ya, tapi pemerataan juga itu gimana caranya kelompok-kelompok yang tadinya mungkin tidak mendapatkan pekerjaan itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena kalau kita lihat mungkin satu data lagi yang perlu dicermati itu tenaga kerja informal dan formal gitu. Kalau informal itu semakin banyak, nah itu bom waktu juga buat kita gitu. Karena mereka tidak diakomodir oleh asuransi, tidak diakomodir oleh jaminan hari tua yang tepat gitu kan. Nah kalau seandainya kenapa informal itu nggak bisa dilihat sebagai salah satu pendongkrak ekonomi juga? Bisa sebagai pendongkrak tapi tidak bisa untuk dalam jangka panjang. Karena kalau hari ini mungkin mereka dari satu pekerjaan informal lah kita sebut gitu ya. Itu dia bisa dapat income yang bagus, tapi belum tentu bulan depan dapat, belum tentu bulan depannya lagi gitu. Jadi kayak itu ada ketidakpastian gitu. Sementara kan banyak cerita ya orang-orang dengan kualifikasi sekolah yang tinggi itu malah terjun ke informal yang ya kita nggak anggap itu pekerjaan rendah, tapi seandainya kalau dia bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus pasti hasilnya juga jauh lebih bagus gitu. Gimana kalau misalkan pemerintah membuka dengan program-program yang menyiapkan lulusan lebih tinggi ini S1, S2, justru mereka lebih siap membuka lapangan pekerjaan. Ada nggak sih pemerintah tuh punya program kayak gitu, kayak inkubator bisnis atau semacam kejuruan gitu ya? Iya, maksudnya jadi bukan hanya kejuruan aja, kejuruan sih udah banyak, tapi memang program yang pemerintah hadirkan nih, kayak kan kalau pemerintah menyiapkan sekolah rakyat tadi, tapi ini pemerintah hadirkan juga nih inkubator agar S1, S2 nggak bergantung dengan mencari kerja, tapi mereka menyediakan lapangan kerja. Ini menarik nih, karena setahu saya memang kurikulum kita kan memang majority masih teaching based ya. Jadi semua dosen mengajarkan apa ya, Safinas kan juga dosen ya, mengajarkan apa, terus mahasiswa menerima, terus nanti bikin skripsi dan seterusnya gitu. Jadi memang belum banyak yang project based. Mungkin di beberapa kampus sudah ya, untuk lulus S1, lulus S2, mungkin ada mentoring dan lain-lain. Itu memang belum, setahu saya malah belum banyak ya, malah yang aktif mungkin kampusnya ya. Biasanya kampus yang bikin inkubator, setahu saya di UI itu ada, di ITB ada, tapi memang ini belum menjadi satu gerakan. Mungkin karena mindset kita juga masih pengen jadi pegawai ya. Jadi ya mungkin juga kesulitan mungkin dari sisi teman-teman di inkubator untuk mencari calon-calon pengusaha. Bukan cuma mental pegawai sih, tapi kan ada yang ngomong, Jack Ma pernah bilang 20-30 lu kerja dulu sama orang gitu kan, 30-40 baru lu ciptain sendiri. Iya, mungkin di situ juga. Jadi kayak, tapi ya nggak salah, orang harus cari pengalaman dulu di bekerja, abis itu dia punya mental dan dia siapkan gitu. Nah, ke depannya nih dengan angka ini, kira-kira angka ini bisa bertahan lama nggak sih, Bang Michael? Angka ini bisa bertahan lama. Atau turunnya trennya? Iya, trennya bisa turun terus nggak kira-kira? Iya, kalau dengan kebijakan yang direncanakan ya, kalau itu berjalan mulus, maksudnya sesuai ekspektasi, itu harusnya pengangguran dan kemiskinan itu bisa turun lebih signifikan dari sekarang. Tapi catatannya itu program-program yang tadi itu kan program besar ya, ada yang jangka pendek, menengah, panjang gitu. Nah itu harus diselesaikan dengan tepat gitu. Kalau cuma sekedar misalnya kebijakannya ada bikin proyek ini, proyek itu, tapi itu cuma tahan untuk 5 tahun satu periode pemerintahan. Nah itu dia. Kalau MBG ganti presiden, MBG nggak ada lagi, gimana? Itu bakal banyak lagi orang kehilangan pekerjaan ya kan. Nah makanya ini harus dipikirkan matang-matang gitu supaya ya tadi gitu. Sustain programnya. Terus orang-orang itu kan gini, kalau orang mau naik kelas itu kan dia harus konsisten gitu ya, bukan hari ini dapat uang 100 juta besok langsung jadi kaya gitu. Nah, pemerintah yang ngasih program juga harus konsisten gitu. Jadi mereka itu benar-benar ikut bertumbuh sesuai dengan rencana pemerintah gitu. Nah, dengan ada angka ini nih, apalagi kebijakan yang masih bisa diciptakan oleh pemerintah agar sustain itu tadi? Kalau saya sih tetap memandang ya hilirisasi yang paling penting ya. Karena kan
hilirisasi ini juga kemarin kalau kita baca itu kan sebenarnya bukan cuma mineral ya, karena mineral suatu saat juga akan habis ya. Hilirisasi sih kan sekarang ada Iya, pangan. betul, ada yang rumput laut, Iya, bahkan ikan. bahkan komoditi lain termasuk ayam ya. Walaupun ayam juga ada pro dan kontra Duren ya. juga ada, nggak tahu duren mau jadi apa hilirisasi ya. Kopi dan lain-lain kan sebenarnya banyak yang relate dengan komoditas kita kan sebenarnya. Tapi tadi harapannya bisa berlanjut ya, karena ini proyeknya semuanya kan jangka panjang ya, dan saya meyakini bahwa itu bisa menyerap banyak tenaga kerja terutama yang terampil ya. Jadi benar-benar itu nanti ya orang-orang kita sendirilah yang bekerja gitu ya. Nah, berarti sekarang untuk edukasi juga Bang Michael, artinya sekarang pendidikan-pendidikan tinggi kan makin susah cari kerja gitu. Artinya mereka kan harus lebih kreatif lagi dalam mencari apa ya, knowledge, hard skill, soft skill, itu berarti juga harus penting untuk mereka tingkatkan biar persaingannya tuh nggak terlalu ketat gitu. Gimana Bang Michael melihatnya? Iya, untuk persaingan terlalu ketat, iya sih memang harus jadi catatan gitu. Karena bayangin aja untuk kualifikasi lulusan sekarang gitu ya, Tim untuk riset. bekerja. Kan kebayang gitu, pernah bercanda sama Iqbal tuh kayaknya kalau gue ikut jadi fresh graduate di era sekarang itu bukan nggak bakal terima di HRD gitu. Nah, makanya itu memang dibutuhkan selain oke, sekolahnya bagus, tapi terkoneksi dengan perusahaan itu juga penting gitu. Jadi sehingga kalau masuk itu perusahaan maupun dia tuh sama-sama dapat benefitnya. Iya, dan harus dipelajari juga mungkin buat semua orang, relasi itu penting. Kadang orang pintar, sekolah tinggi, sekolahnya di luar negeri, tapi relasinya nggak ada, itu juga susah gitu Karena kan. yang paling sebenarnya karena tadi ya nyambung ke kelas menengah ini kan mereka itu udah banyak jurnal juga kan, Pak ekonom senior Pak Khatib Basri, junjungannya Pak Michael juga pernah menulis berkali-kali soal Chilean paradox yang di mana Chile itu kan dia pergantian presiden dan lain-lain itu karena kelas menengahnya kan. Dan kemarin kita udah lihat di Agustus kemarin itu kan yang berdemo itu sebenarnya majority adalah kelas menengah, terutama kelas menengah yang mungkin resah, dan ini yang menurut saya sih perlu dijawab ya, karena sebenarnya kalau mereka dapat pekerjaan yang layak dan lain-lain seperti kata Pak Purbaya juga kan sebenarnya tidak akan ada kerusuhan harusnya ya, karena itu yang mereka rasakan, karena setiap job fair atau apa kan selalu kayaknya beritanya gitu dan loh. beritanya selalu terpopuler juga sih Iya. di CNBC, bahkan berita foto aja tuh antrean atau apa gitu. Sebenarnya nggak perlu antre juga kan, kadang-kadang juga perusahaan juga bisa aktif gitu ya ke kampus atau seperti apa, tapi Yang kayak penting ada missing gitu. Iya, yang penting sekarang perusahaan jangan palsu-palsu kalau nge-share job sih, itu dia sih, jangan ngasih harapan palsu sih. Wah, Karena ya ini. memang berasa gitu, mereka kayak ini ada kok lowongan ya, tapi Iya, kok kayaknya nggak Iya, 1 tahun itu ada terus di situ gitu kan. Ternyata Tapi yang kayak masuk ordal gitu kan. nah itulah kurang-kurangin lah yang kayak gitu-gitu ya, karena masih banyak kok orang-orang pintar tanpa ordal ya. Thank you.